gue punya duit nih, punya uang nih, gue mau beli sepeda, gue mau beli gadget, gue mau beli Mac Pro misalnya gitu. Tapi gue nggak mau duit kita hilang. Tahap berikanlah hadiah. Nah, saya akan kamu saling mencintai satu dengan yang lain. Selain nabung, memberi solusi atas keinginan yang direncanakan. Jadi ini 2I, edukasi dan solusi. Bangun pagi langsung sarapan. Cakep. Sebelum pergi mencari ikan. Cakep. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk sahabat karimah sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillahi la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat karimah dimanapun berada, alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan kami dalam acara Karimah Show, inspiratif dan edukatif. Dan hari ini kita tayang kembali dan jumpa kembali akan bicarakan informasi terkait dengan produk dan aktivitas PT BPRS Harta Insan Karimah. Sebelumnya kita sudah bincang-bincang terkait dengan produk pembiayaan, yaitu pembiayaan perencanaan ibadah haji. Dan kali ini kita akan bicara terkait dengan produk investasi atau produk tabungan atau pendanaan, dan insya Allah akan menarik dan sangat menguntungkan buat nasabah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Karimah Show. Sebelumnya saya akan sapa dulu dua narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio kami ini. Mereka dan beliau ini adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Yang pertama saya akan sapa, beliau adalah Al-Ustadz Dede Abdul Fattah. Assalamualaikum Ustadz Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka. Apa kabarnya Ustadz Dede? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak Faiz. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita Ustadz Dede di podcast kali ini. Kita akan bincang-bincang lebih mendalam terkait dengan investasi. Ya. Baik, beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Harta Insan Karimah dan sudah cukup panjang dan lama bergabung dengan Harta Insan Karimah. Siapakah narasumber yang kedua? Narasumber yang kedua kita adalah Bapak Alfi Wijaya. Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Rifai, apa kabar Pak Rifai? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Alfi juga harapannya sehat selalu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mau menutup akhir tahun harapannya dengan penutupan yang husnul khotimah. Insyaallah. Amin. Beliau adalah Direktur Utama PT BPRS Harta Insan Karimah yang sangat smart dan ya inspiratif. Baik, para sahabat Karimah dimanapun berada, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan produk Harta Insan Karimah yang cukup menarik, yaitu terkait dengan produk investasi atau kalau banyak dikenal nasabah, produk tabungan. Ya. Tabungan yang seperti apakah yang akan kita bahas pada hari ini? Insya Allah para sahabat Karimah jangan kemana-mana, kita akan simak bersama produk tabungan seperti apakah yang akan kita bahas pada hari ini, dan semenarik apakah produk tersebut, kita akan tanyakan satu persatu. Yang pertama, pertanyaan itu akan saya lontarkan kepada Bapak Alfi Wijaya selaku Direktur Utama PT BPRS Harta Insan Karimah. Pak Alfi. Yes. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan simple dan mendasar sekali bagi para nasabah yang ingin tahu produk apa sih ini yang akan dibincangkan atau produk apa sih yang ada di Harta Insan Karimah. Kita akan bicara terkait dengan produk platinum yang saya dengar gitu. Mengapa Harta Insan Karimah meluncurkan produk yang dikenal dengan produk tabungan platinum? Dan apa sih sebenarnya tabungan platinum itu, Pak? Baik, Pak Rifai, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara produk tabungan platinum IB Karimah, ini adalah satu persembahan dari BPRS HIK setelah
hampir 26 tahun ya. Oke. 26 tahun HIK hadir dari tahun 93 sampai 2019. Profit tabungan tuh itu aja. Orang dateng, nabung, nyimpen, narik segala macem. Ya kayak nggak ada bedanya dari tabungan biasa. Dengan yang lainnya gitu ya Pak ya? Yang lainnya maupun dari perjalanan selama hampir 26 tahun itu. Nah di akhir tahun 2019 kemudian kita mencari satu ide. Model tabungan seperti apa yang kira-kira sekaligus memberi solusi buat orang yang ingin tidak sekedar menabung. Oke. Nah, sehingga kita luncurkan tabungan Platinum. Apa sih tabungan Platinum? Tabungan Platinum ini adalah tabungan yang kita persembahkan buat nasabah HIK maupun calon nasabah, para sahabat Karimah semua masyarakat yang istilahnya gini. Dia punya uang nih, mau nabung nih. Oke. Iya. Supaya duitnya nggak hilang kan ditabung tuh. Kalau kita anak kecil kan gitu. Cuma pada saat yang sama, gue kok pengen barang ya. Gue pengen misalnya sekarang lagi apa sekarang nih? Kita pengen naik sepeda ya. Oke, lagi ramenya naik sepeda ya. Lagi naik sepeda. Nah, gitu. Atau kita sekarang pengen gadget apa gitu kan? Gue punya duit nih, punya uang nih. Gue mau beli sepeda. Gue mau beli gadget. Gue mau beli Mac Pro misalnya gitu. Tapi gue nggak mau duit kita hilang. Nah, HIK dengan tabungan Platinum ingin mendidik orang menabung, tapi sekaligus pada saat yang sama ingin memberikan solusi supaya orang bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Nah, dua hal sekaligus, barangnya dapat, duitnya kagak hilang. Gitu dah. Sehingga niat kita yang baiknya itu juga terpenuhi. Niatnya dia mau olahraga terpenuhi, niat dia mau kemudian karena ini kita banyak PJJ pembelajaran jarak jauh punya laptop terpenuhi, atau niatnya misalnya dia pengen misalnya ini kalau sudah nggak pandemi nih, kita pengen ngajak keluarga kita umroh misalnya, perjalanan misalnya, bisa niatnya terpenuhi, duitnya kagak hilang. Solusinya adalah tabungan Platinum. Tabungan yang ada fitur hadiah yang bisa dinikmati oleh nasabah Karimah semua di depan. Itu Pak Rifai. Jadi cakep punya ini produk nih. Jadi bukan hanya mengedukasi atau mengajak para masyarakat untuk nabung. No. Tapi selain nabung, memberi solusi atas keinginan yang direncanakan. Jadi ini 2I, edukasi dan solusi. Baiknya itu 2I. Belakang edukasi dan solusi. Biasanya kalau 2 itu depan-depan. Belakang nih. Kalau ini beda ya. Edukasi untuk menabung. Solusi dapatin barang. 2I. Satu di depan, I-nya di belakang satunya gitu ya. Mau tiga. Edukasi, solusi, investasi. Kalau mau 3, lu tekan cuma 2 atau 3 Ini dia nih. Sangat inspiratif. Ngomong-ngobrol saja udah keluar 3I. 3I. Edukasi, solusi, investasi. Goceng. Oke. Siap Pak Alfi. Siap. Jadi ini tabungan yang sangat menarik. Baru pertama kita dengarkan produk ini selain mengedukasi untuk bagaimana si masyarakat untuk menabung, tapi mendapatkan keuntungan barang yang diinginkan ataupun rencana ataupun apapun bentuknya yang direncanakan. Betul. Oke. Sebelum ke Ustadz Dede, ada pertanyaan lagi nih ke Pak Alfi. Apa lagi? Ke Pak Alfi lagi nih. Tadi kalau disebutkan itu ada keunggulan yang mungkin para sahabat Karimah sudah melihat bahwa satu mungkin itu dari keunggulan yang ada adalah ini tabungan mendapatkan hadiah. Dari sekian banyak produk yang ingin kita tanyakan, keunggulan apa aja sih Pak selain daripada mendapatkan hadiah dari produk tabungan Platinum? Nah, cocok. Jadi keunggulannya 5, satu udah lu sebut. Ya kan? Ada 5 keunggulan ya Pak Rifai. Satu, pasti dia ada solusi dapat hadiah. Solusi untuk dia mendapatkan barang, ya kan? Sehingga langsung bisa dia pakai. Hari itu nabung. Hari itu juga bisa mendapatkan barangnya. Kalau toh perlu waktu karena kita perlu ke toko, kita bisa takar. Tapi kalau memang nasabah itu sudah ada, saya perlu barang itu ada di sana, langsung kita bisa settle. Tapi ya memang mungkin ada waktu ya kalau memang perlu order. Artinya tidak perlu nunggu waktu yang sangat lama gitu ya. Betul. Nah yang kedua nih, kadangkala orang nabung Pak Rifai,
orang nabung, bukannya duitnya nambah, tapi berkurang. Kenapa? Oh. Ada biaya admin, Oh, tabungan iya, platinum, iya. gratis biaya admin. Wow, sudah dapat hadiah, biaya admin gratis. Kagak ada. Bahkan tidak ada. Gratis. Iya. No biaya admin, jadi nggak ada biaya admin. Nah, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Tadi saya sebut edukasi solusi investasi. Selain dapat hadiah, Oke. ya, dan tidak ada biaya admin bulanan, maka nanti kita bisa tanya Ustaz Dede ya. Oke. Karena ini pakai akad namanya mudorobah gitu ya. Mm-mm. Nanti di explore kenapa mudorobah, bagaimana bisa dapat hadiah ke Ustaz Oke. Dede. Ini tetap ada di mudorobah itu kita sepakati suatu nisbah, bulanannya dia tetap dapat bagi hasil. Wow. Bagi hasil. Walaupun nanti sifat bagi hasil di syariah itu fluktuatif ya. Tapi ada bagian bagi hasil yang masuk ke nasabah. Makanya kita sebut ini juga instrumen investasi. Investasi. Ya, udah berapa nih? Udah berapa tadi? Sudah 3. 1, 2, 3. Tiga. Karena kita 5 mesti kita lengkapi 2. Oke, siap. Ya. Siap. Yang keempat adalah produk kita ini, karena produk kita ini adalah produk perbankan dan kita itu membayar premi kepada LPS. Oke. Sepanjang nasabah memenuhi kriteria LPS, dia bukan nasabah macet gitu ya, dan tidak melebihi 2 miliar dijamin LPS. Wow. Jamin LPS. Jadi Istimewa. aman ya. Mendidik untuk menabung. Yang kedua adalah dapat hadiah, tidak ada biaya admin. Apa tadi? Mendapatkan bagi hasil? Dapat bagi hasil. Wow. Aman. Jamin LPS. Yang terakhir. Terakhir. Ini aman dunia, bro. Oh. Yang terakhir aman akhirat sesuai syariah. Sesuai syariah. Apa lagi coba? Produknya lengkap. Iya. Tidak ada biaya admin, dapat hadiah, dapat bagi hasil, aman, dijamin Aman. LPS, sesuai syariah. Sesuai syariah. Ini yang jauh Cocok lebih kepada penting Pak. gitu ya. Karena sebagian dari harta yang kita keluarkan itulah yang sebenarnya menjadi investasi buat Ya. kita. Gitu ya Ustaz ya? Betul. Siap. Nah, ini selanjutnya saya akan bertanya ke Dewan Pengawas Syariah Ustaz Dede. Yes. Terkait apa? Tadi kalau kita dengar, ini tabungan baru buka saja sudah mendapatkan hadiah. Bagaimana sih pandangan atau perspektif dari Dewan Syariah? Kok ada orang nabung kemudian dapat hadiah? Apakah ini dibolehkan dalam konteks perbankan syariah? Nah, kita akan tanyakan kepada Ustadz Dede. Monggo Ustadz Dede. Terima kasih Pak Rifai ya atas pertanyaannya. Tentunya kita melihat fatwa ya, Ya. SN MUI nomor 86 Pak Rifai. Oke, 86. Jadi ini konsepnya hadiah. Hadiah. Hadiah atas tabungan bagi dana pihak ketiga, Ya. ya tabungan. Di mana dalam tabungan itu nanti ada akad wadiyah, ada mudharabah. Maka konsep hadiah ini ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tahadau tahabu. Tahadau. Nah, berikanlah hadiah. Nah, saya akan kamu saling mencintai satu dengan yang lain. Dalam hal ini nanti nasabah tambah loyal terhadap Makin cinta dengan haika gitu ya. Akan tetapi ketika kita memberikan hadiah harus sesuai dengan prinsip syariah. Iya. Nah, apa saja catatannya? Yang pertama, hadiah jangan berupa uang, Pak. Nah, Nggak boleh ya? Uang. Iya. Yang kedua, hadiah sumbernya harus dari dana LKS, yes. bukan dari dana nasabah. Oke. Kalau nanti dari dana nasabah akan terjerumus kepada praktek maisir, Judi. perjudian. Iya. Ya, kemudian, tabungan ini jangan merupakan suatu kelaziman. Artinya harus berupa program, ya, jangan produk gitu ya. Oke. Nah, jadi berupa program, ya. Jadi bukan kelaziman nantinya. Jadi berupa program. Nah, itu catatan-catatan yang memang harus dipenuhi oleh kita sebagai LKS ketika mau memberikan hadiah kepada nasabah. Gitu. Itu berdasarkan fatwa
DSN MUI. Ada fatwa dari DSN-nya gitu Iya. ya, Ustaz, terkait dengan produk investasi khususnya Betul. yang dimana bisa mendapatkan hadiah. Oke, cukup menarik terkait dengan penjelasan Ustadz Dede. Ya, oke, kita berikutnya pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini saya sampaikan juga ke berikutnya ke Pak Alfi. Yes. Pak Alfi, kalau tadi kita sudah pahami terkait dengan tabungan platinum ini, nah, kira-kira setelah para sahabat karimah ini tertarik dengan apa yang tadi Pak Alfi sampaikan dan cukup menarik, bahkan keunggulannya cukup banyak dan terakhir sesuai syariat. Ini yang jauh penting. Gimana kalau nasabah ada keinginan untuk bisa bergabung dengan produk HIK, yaitu tabungan platinum IB Karimah? Ya. Apa sih syarat-syaratnya dan atau prosedurnya Pak Alfi? Ya, jadi gini, kalau untuk syarat ingin menggunakan produk platinum IB Karimah ini, syaratnya ada dua. Pertama adalah secara pembukaan rekening seperti biasa. Dia mesti harus punya fotokopi identitas. Fotokopi identitas, kemudian saat ini ada himbauan, ada permintaan dari otoritas mesti melampirkan NPWP. Jika tidak punya NPWP nanti bisa dibuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Oke, siap. Yang kedua adalah memang nanti ada mekanisme di mana nasabah itu karena dia punya keinginan untuk memiliki suatu barang, kita verifikasi barangnya apa. Oke, sesuai dengan yang di ketentuan itu ya. Betul. Nah, nanti kita akan lihat. Apakah kriteria barangnya sesuai yang disampaikan DPS tadi, tidak melanggar syariah. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita tahu barangnya apa, nanti kita akan coba lakukan satu simulasi gitu ya. Kira-kira berapa besar dia mesti menabung dan berapa lama itu mesti ditabung di HIK. Maksimal berapa lama nih Pak Alwi? 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. Nanti pilihannya bisa dilihat. Jadi nanti kita bisa lihat, oke, saya punya dana sekian gitu ya. Kira-kira kalau saya tabung 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, barang seperti apa yang kita bisa terima. Nah, itu menjadi satu hal yang kita harus sepakati di awal. Karena kesepakatan ini penting. Begitu misalnya ya, saya perlu barang X. Oke, saya punya sekian rupiah 2 tahun. Ternyata 1 tahun, kemudian dia memerlukan dana yang ada. Fine, tetap bisa dicairkan. Cuma nanti ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Betul. Karena tadi Ustadz Dede sampaikan, hadiah itu kan dari ini kita, dari dana bank. Jadi kalau dana bank itu nanti Pak Rifai bisa lihat, dia nanti kita keluarkan dari biaya bank. Biaya bank. Nah, tapi kemudian karena kita sudah sepakat di depan bahwa ini dana mesti ditahan sekian lama, nah begitu dia tidak memenuhi komitmen itu, kita bisa membuat kesepakatan bahwa ini ada sekian dana yang memang nanti ibaratnya dari hitung-hitungan yang ada ini tidak bisa dicairkan. Dan semua itu pasti diketahui di awal perjanjian gitu ya Pak ya. Di awal. Itu bagian dari transparansinya HIK terhadap nasabah. Tapi kalau dia misalnya sampai jangka waktu sesuai kesepakatan yang ada, ya dana balik utuh kepada dia, termasuk bagi hasil yang ada. Bagi hasil. Jadi bawa identitas, kemudian definisikan barang yang ada, sepakati berapa lama ini akan ditabung atau diinvestasikan di HIK. Sesimpel itu. Sip. Nah, ada juga yang mungkin kepikiran dengan setelah mendengarkan ini, ada mungkin yang berbadan hukum kah atau perusahaan. Wah, menarik juga nih produk. Kalau kami atas nama badan hukum atau perusahaan atau koperasi dan lain sebagainya, boleh nggak buka tabungan ini Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi tidak hanya individu gitu Pak? Boleh. Jadi kalau individu tadi pasti identitasnya adalah KTP, SIM atau paspor. Kalau badan hukum ya identitasnya ya nanti ada fotokopi akte, surat izin usaha. Kemudian nanti kalau di badan hukum itu ada kejelasan siapa yang spesimen yang mencairkan. Kalau pribadi kan jelas nanti sesuai dengan KTP. Dan kalau badan hukum nanti juga ada analisa itu. Dan nanti juga perlu didefinisikan juga kalau badan hukum ini
siapa pengurusnya siapa aja. Nanti kita minta Ada kopi akte identitasnya. ya, berarti ya gitu, ada Pak? akte, ada kopi identitas pengurus, ada kemudian surat izin usahanya. Memang agak panjang dikit ya kalau badan hukum karena mesti kita verifikasi. Kewajiban mengenai NPWP tetap ada. Tetap ya, NPWP dari pengurus tersebut. Betul. Oke. Jadi tabungan ini tidak hanya untuk individual, juga untuk korporasi ataupun lembaga bisa melakukan pembukaan tabungan platinumnya di Hatta Insan Karimah. Terima kasih Pak Alwi. Pertanyaan berikutnya ini ke Ustadz Dede ya, mungkin satu pertanyaan bisa satu pertanyaan ya, bisa 2 jawaban kali gitu ya Pak ya. Pertanyaannya adalah akad apakah yang digunakan dalam produk tabungan platinum ini? Ya. Jadi dalam program ini yaitu tabungan kan ada 2 akad ya yang selama ini ada, yaitu wadiah dengan mudharabah. Wadiah dan mudharabah. Oke. Ya. Nah, ini memiliki ketentuan yang berbeda. Wadiah boleh nggak ada hadiah di sana? Gitu. Boleh ketika hadiah itu diberikan sebelum akad. Misal kita lagi promosi program kita, ya kita bagi-bagi souvenir atau apa dan sebagainya, payung dan sebagainya. Berarti itu diberikan sebelum kita melakukan akad dengan nasabah atau nasabah sebelum membuka tabungannya. Di kita tabungan yang berhadiah, tabungan gitu ya. Jadi hadiah diberikan tabungan dengan tanpa hadiah berarti kan tanpa hadiah wadiah gitu ya. Tapi hadiah itu diberikan sebelum akad wadiah. Akan tetapi jika itu mudharabah, maka hadiah itu boleh diberikan setelah akad atau sebelum, setelah, atau nanti gitu ya. Saat akad atau nanti. Jadi boleh di awal, boleh saat akad atau nanti. Dalam jangka waktu yang disepakati antara LKS dengan nasabah. Antara Haika dengan nasabah. Jadi pertama kalau itu wadiah, maka hadiah diberikan sebelum akad wadiah terjadi, ya, atau sebelum si nasabah membuka tabungannya. Tapi kalau mudharabah itu akadnya, maka bisa di awal, bisa di saat akad atau nanti setelah akad. Oke. Itu ketentuannya ada di Fatwa nomor 86. Ya. Dan produk tabungan platinum kita ini atau Hatta Insan Karimah menggunakan lebih ke mudharabah. Ya, lebih ke mudharabah. Kalau memang produk ini dengan menggunakan akad mudharabah, ini juga ada pertanyaan di masyarakat gitu ya. Kok ada tabungan dengan skim mudharabah? Ada hadiah di depan. Apakah ini enggak masuk kategori riba lah gitu ya, Ustaz? Karena secara prinsip namanya mudharabah adalah berbagi hasil kurang lebih gitu. Kok ada di depan lagi dikasihnya. Nah, kira-kira gimana penjelasannya, Ustaz? Biar para sahabat Karimah ini jauh lebih jelas. Jadi kalau mudharabah itu kan ada sahibul mal, ada mudharib. Ya. Si nasabah dia sebagai sahibul mal. Kita sebagai mudharib. Jadi ketika nasabah memberikan dananya kepada kita, gitu ya, berarti dia konsepnya bukan meminjamkan uang kepada kita, ya, tapi dia menginvestasikan dananya dengan posisi dengan sahibul mal. Jadi bukan meminjam di sini. Jadi si LKS posisinya bukan meminjam uang dengan nasabah. Nah, akan tetapi kalau itu akadnya wadiah, ya, maka LKS posisinya sebagai yang meminjam dana si nasabah, sehingga di situ ada hukum qad, ya, ada hukum qad meminjam dana nasabah, sehingga karena kita posisinya meminjam, maka tidak boleh menjanjikan apapun, ya, tidak boleh menjanjikan apapun, termasuk di dalamnya hadiah. Nah, jadi konsep mudharabah sifatnya bukan pinjam meminjam. Nah, jadi si nasabah itu menyimpan dananya untuk kita kelola dengan sisi mudharabah. Sehingga di situ tidak ada konsep pinjam meminjam atau al-qad. Nah, tapi kalau dalam wadiah di situ ada unsur qadnya, sehingga tidak boleh memberikan hadiah ketika akad atau setelah akad. Ya, kenapa yang digunakan adalah
akad Mudharabah. Ya, karena mudharabah ini si bank itu tidak minjem dengan nasabah gitu ya, Ya. Ustaz ya. Pertama itu, kedua hadiahnya juga harus berupa barang. Nah, sehingga ketika hadiah itu berupa uang, maka akan terjerumus kepada konsep riba. Artinya riba yang terselubung gitu ya. Istilah di fatwa itu. Nah, ketika itu hadiah berbentuk uang. Kalau di bank konvensional kan hadiah itu bisa uang, bisa barang. Nah, tapi kalau kita dibatasi hanya uang, hanya barang atau jasa. Gitu ya. Seperti umroh gitu Pak. Ya. Gitu ya. Itu bisa. Yang penting tidak boleh berupa uang hadiahnya itu. Jadi Pak Rifai, jadi prinsipnya itu tadi dari Ustadz Didi sampaikan bahwa karena akad yang kita pakai ini adalah mudharabah, maka kita boleh ngasih hadiah. Baik di awal, setelah maupun di ujung. HIK memilih ngasih di depan. Dan dana itu, hadiah itu yang penting adalah bentuknya barang bukan uang. Yang kedua, hadiah itu bukan dari dana nasabah tapi dari biaya bank. Biaya bank. Akuntansi nanti bisa di tracking itu di biaya bank. Itu. Nah itu yang penting itu. Nah yang ketiga, prinsip bagi hasilnya di mana? Hadiah ini adalah satu hal yang diberikan oleh HIK. Bagi hasilnya ketika nanti buka tabungan platinum ada nisbah antara nasabah dan bank. Itu nisbah nasabah itu 5% gitu ya. Maka nanti bagi hasilnya atas nisbah yang 5% itu fluktuatif setiap bulan. Jadi bagi hasilnya tetap ada nanti setiap bulan. Gitu. Nah ini kan ibaratnya kita mengcombine antara koridor syariat dengan konteks bisnis. Bagaimana kemudian kita menghitung seberapa besar bank bisa memberikan hadiah, seberapa besar bagi hasil nanti bisa dinikmati nasabah. Apa ini juga bagian daripada bagaimana bank ataupun HIK itu memberikan semacam loyalitasnya kepada nasabah-nasabah yang memang mereka juga punya loyalitas terhadap harta insan karimah gitu Ustaz ya? Yaitu ini loyalitas sekaligus kita membangun apresiasi. Sekaligus juga memberikan solusi juga kan? Misalnya kita tadi itu kita punya dana sekian tapi kita juga pengen ada sesuatu barang yang kita miliki tanpa kita kehilangan dananya. Nah, itu makanya disolusi. Jadi cukup jelas sekali dan yang dipastikan nasabah ini ketika menginvestasikan dananya tidak akan berkurang dana tersebut gitu ya Pak ya. Meskipun hadiah didapatkan di awal. Karena itu adalah dananya dari lembaga keuangan syariah ataupun dari BPRHT Insan Karimah, bukan dananya nasabah gitu ya Pak. Kecuali dia melanggar kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Dan itu nanti bisa diekspor dengan petugas. Misalnya kita komitmen sekian lama, ternyata tiba-tiba dia break. Itu bisa. Itu akan ada ketentuan dan syarat ketentuan yang lainnya gitu Pak ya. Harus kita disclose itu. Diatur dalam fatwa juga diatur. Diatur ya. Nasabah melanggar syarat-syarat yang sudah disepakati, maka hadiah bisa tidak diberikan. Siap. Baik, sebelum berakhir ini ada satu pertanyaan ke Pak Alfi. Ya, walaupun nanti tadi sempat ada disinggung-singgung oleh Ustadz Dede, ya mungkin para sahabat karimah juga belum mendengar secara utuh. Untuk hadiahnya Pak Alfi, hadiahnya itu harus berupa apa? Atau seperti apa kira-kira yang menjadi pilihan nasabah? Karena sepaham kita bahwa syariah itu tidak boleh sembarangan lah kurang lebih. Ada syarat dan ketentuannya sehingga hadiah yang model seperti apa yang diberikan ataupun yang bisa menjadi pilihan para nasabah. Ya jelas tadi seperti sampaikan Ustadz Dede bahwa hadiah ini tidak boleh dalam bentuk uang. Nggak boleh uang ya. Nggak boleh uang. Yang kedua, hadiah ini dalam bentuk barang atau jasa. Jasa itu seperti apa nih? Nah, jasa ini juga harus ada kejelasan. Baik barang maupun jasa ini yang halal, yang sesuai syariat. Tidak boleh kemudian saya pengen barangnya apa? Bir gitu. Jasa yang halal kira-kira seperti apa secara spesifik? Jasa ini sementara ini ya, sebenarnya jasa itu banyak. Tetapi dalam kebijakan yang kita susun, kita ini pertama kita jasa misalnya untuk umroh.
Yang kedua mungkin untuk tiket transportasi yang kira-kira bisa kita definisikan jelas itu berapa rupiah gitu ya, itu bisa. Yang ketiga mungkin juga untuk penginapan, tapi ya penginapannya kita akan cek gitu ya, seperti apa, di mana dan seterusnya gitu ya. Tapi pengalaman kami selama memasarkan hampir 2 tahun ini banyakkan barang. Karena jasa ini ya memang situasi kayak sekarang jarang gitu ya. Dan kita lebih happy barang dibanding jasa, gitu. Karena barang itu kan udah jelas nanti manfaatnya apa. Syaratnya kan 3, mesti dia halal, spesifikasinya jelas, jumlahnya jelas. Nanti kita bisa sama-sama kemudian ya bisa nasabah request ke kita, dia pengen handphone apa, kita punya referensi supplier, atau dia langsung nunjuk ke toko, nanti bisa sama-sama cek. Dan jangan khawatir, kita udah tanyakan ke DPS juga, apabila misalnya nilai tabungan saya X rupiah gitu ya, ternyata dapat barang senilai misalnya let's say 2 juta gitu ya. Ternyata harga di pasar naik gitu ya. 2 juta apa? Nah, itu kita udah mintakan opini dari DPS, itu nasabah bisa menambahkan misalnya kurang 100.000 gitu. Itu bisa. Jadi dari kita nilainya tetap 2 juta, cuma nanti ada tambahan dari nasabah. Selama nasabahnya sepakat untuk ditambah. Nah, kalau dia nggak sepakat itu dengan nilai makanya mencari barang yang sesuai dengan angka ataupun uang harga. Oke. Cukup menarik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin tahu ataupun para sahabat Karimah ingin tahu, Pak Alfi, hadiah apa yang pernah nasabah buka ataupun dapatkan dari Platinum ini, Pak? Macam-macam. Apa nih, Pak? Kira-kira yang paling besar gitu, yang paling besar eksklusif. Ada mobil waktu itu. Wow, mobil apa nih, Pak? Mobil sedan. Ada yang beberapa mobil ya sekelas Innova, ada 2-3 mobil. Ada kebutuhannya motor. Ada yang yang paling banyak itu sebenarnya semacam kayak peralatan elektronik. Lemari es, kipas angin, kemudian laptop, kemudian HP, betul. Ada juga memang di beberapa nasabah ini ada yang menarik. Mereka itu akhirnya beli logam mulia, Ustaz. Logam mulia batangan sih. Investasi dan dapat investasi juga gitu. Nabungnya sudah investasi, dapatnya emas mau diinvestasi lagi gitu ya. Betul. Itu Pak Rifai. Jadi segala macam, dan kita juga bisa bikin package gitu ya. Jadi dengan nilai sekian bisa beli barang ini. Nah, itu bisa. Oh, bisa gitu ya. Barang misalnya saya perlu lemari es, ini nanti kita bisa. Jadi dari satu penempatan dananya, kemudian bisa dapat beberapa hadiah gitu lah ya. Bisa kita package. Tidak hanya satu ya, jadi tidak hanya ditentukan satu hadiah, tapi bisa saja beberapa hadiah sesuai yang diinginkan oleh si nasabah. Oke, cukup menarik pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan tabungan Platinum, di mana tabungan ini memberikan keuntungan yang sangat besar sekali, terutama di awalnya adalah sudah mendapatkan hadiah, dan hadiah sesuai yang diinginkan oleh nasabah, dan ada keuntungan-keuntungan yang lain, salah satunya adalah sesuai dengan syariah. Untuk itu para sahabat Karimah dimanapun berada, mari segera berbondong-bondong untuk bisa hadir ke Harta Insan Karimah untuk sama-sama membuka rekening tabungan Platinum, karena tadi Pak Alfi menyampaikan sudah ada yang mendapatkan hadiah mobil. Ya Pak Alfi nggak mau menyebutkan mobil apa gitu ya, berarti mobilnya besar nih kayaknya ya. Subhanallah. Baik para sahabat dimanapun berada, para sahabat Karimah, berakhir sudah bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan tabungan Platinum. Rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan produk ini bisa masuk ke dalam website Harta Insan Karimah atau melalui WA centernya Harta Insan Karimah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih pada Ustadz Dede sudah hadir meskipun dengan kesibukannya sempat hadir ke sini. Pak Alfi juga terima kasih Pak Alfi. Sebelum saya tutup ada pantun dari saya buat para sahabat Karimah dimanapun berada. Di Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian podcast hari ini. Moga esok kita jumpa lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfi.